ini ada yang main. Orang yang dari luar. Jadi kira-kira siapa yang mengorkestrasi masalah di belakang yang terjadi belakangan yang bikin ribut? Ada indikasi di lapangan, Pak? Ya kalau studi gerakan itu kan bagian dari yang diperkirakan. Itu namanya kerka intelijen. Protap pelaksanaan kewenangan kepolisian di dalam penanganan unjuk rasa itu tadi kan dibuat ada situasi yang disebut situasi merah. Situasi merah itu adanya indikasi pelanggaran hukum dan anarkisme. Kan itu dibuat karena memang ada studi social movement terkait dengan kegiatan-kegiatan unjuk rasa itu yang memang dalam fakta tidak lepas dari adanya fakta-fakta yang itu ada kerusuhan dan anarkisme. Kepolisian malah salah nanti kalau dia membuat protap diposisikan bahwa kegiatan unjuk rasa itu akan berlangsung damai dan tidak ada langkah-langkah antisipasi namanya. Hanya tentu semua hal terkait dengan kegiatan pelaksanaan kewenangan penanganan unjuk rasa yang dilakukan kepolisian itu tidak tiba-tiba langsung dikerahkan pasukan anti huru-hara, tidak demikian. Ada yang dimaksud dengan pelayanan dilakukan, maka disitulah pentingnya ada pemberitahuan kegiatan unjuk rasa agar fungsi pelayanannya berjalan. Dilakukan komunikasi, koordinasi dengan koordinator penanggung jawab yang melakukan unjuk rasa. Berapa jumlah pesertanya, apa isunya, sasarannya kemana, kan begitu. Nah, baru ketika itu sudah dalam proses pelayanan yang demikian, masuklah dalam rencana pengamanan. Nah, rencana pengamanan itu dalam pelaksanaannya masih terkait dengan pelayanan juga. Pelayanan. Hanya jadi soal coba-coba pembakaran itu memang di luar pantauan dari aparat kepolisian kan? Itu, sampai bobol gitu loh Pak? Ya, itulah yang dimaksud dengan perkiraan. Oleh karena itulah, apakah unjuk rasa yang tanggal 25 itu di dalam perkiraan intelijen kepolisian untuk membuat rencana pengamanan itu ada diperkirakan akan terjadinya kerusuhan dan anarkisme atau tidak, itu yang saya maksud tadi. Kita harus melihat secara evaluatif, secara komprehensif agar kita harus terus senantiasa memberikan saran dan masukan karena kita demokrasi. Kegiatan unjuk rasa tidak bisa dilarang oleh kepolisian, tapi dijaga agar berlangsung kondusif. Ketika ada diperkirakan akan terjadi kerusuhan, maka pola pengamanannya seperti apa? Itu akan terus kita berikan masukan. Tidak boleh kita biarkan kepolisian itu dengan kemarin diterapkan dan ke depan akan diterapkan. Dia akan terus dinamis. Oke, baik. Saya ke Pak Tovan. Pak Tovan, kita lihat kebakaran terjadi di beberapa wilayah dalam waktu yang bersamaan. Apakah Anda melihat ini memang terpola? Siapa di baliknya? Ya, siapa di baliknya kita harus minta kepolisian untuk membuktikan ya. Benar. Tapi bahwa ini ada perekayasa pasti, dan itu sudah saya katakan sejak tahun 2019. Dan benar-benar terpola ya kita lihatnya. 2019 itu kan saya katakan sampai jam 9-an ya. Demonstrasi itu berjalan baik, tidak ada masalah, tidak ada korban waktu itu. Sangat minim ya. Tapi setelah itu ada kelompok cukup besar, ribuan datang. Dan itulah membuat kerusuhan. Besoknya tambah lagi itu pasukan. Kan gitu. Kemudian dalam demonstrasi yang lain, Omnibus Law, KUHP dan macam-macam, semua sama. Kami kan waktu itu masih ketua Komnas HAM ya. Tiba-tiba ada pelaporan ya, ada sekitar 100 ditahan misalnya oleh Polda Metro. Besok jam 7 tuh staf saya udah datang ke sana, diperiksa. Dari 300 orang itu cuma 2 orang mahasiswa. Yang lainnya bukan mahasiswa. Jadi yang seperti itu sudah terjadi. Nah, saya sangat khawatir, maka saya katakan perlu ada satu evaluasi yang lebih komprehensif, lebih sistemik ya. Kenapa? Kita harus jujur mengakui secara global, ini nanti kesejahteraan penduduk di dunia ini akan masalah banyak. Ekonomi kita merosot seluruh dunia. Indonesia pasti juga. PHK itu sudah terjadi di mana-mana kan? Nah karena itu, ketegangan sosial, keresahan dan macam-macam itu kan sudah, ini akan semakin besar. Nah kalau peristiwa yang ini tidak menjadi batu loncatan kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Supaya kita bisa menyiapkan ya. Kalau ada ketegangan sosial, ada demonstrasi lagi yang jumlahnya mungkin akan lebih banyak karena orang PHK, kemiskinan, kesulitan macam-macam, ya maka korban-korban manusia akan terjadi lagi. Jadi kira-kira Pak Tovan, apa yang perlu diinvestigasi sehingga kita tahu alasan siapa di balik peristiwa ini? Tadi polisi sudah ada Kompolnas ya yang meriksa. Benar nggak itu? Ya, misalnya Rantis sebagai contoh ya, kan itu yang dianggap sebagai trigger, itu bisa diperiksa. Apakah memang sudah levelnya Rantis bisa masuk, PHH sudah masuk misalnya. Kan bisa seperti itu. Tapi sudahlah, itu tugas Kompolnas, kita percayakan. Ada Komnas HAM yang sudah melakukan juga satu kajian. Tapi tadi saya katakan, satu investigasi yang lebih sistemik, lebih komprehensif, itu juga dibutuhkan.
Sekarang belum ada itu Anda lihat? Belum ada. Saya kira itu tugas presiden, bisa bikin satu tim gabungan melibatkan banyak tokoh. Kayak Tidak tim hanya soal investigasi keamanan. makar kali ya? Iya, tidak hanya soal keamanan, juga mengantisipasi ya kericuan-kericuan politik kan. Termasuk membenahi institusi-institusi politik kita, termasuk juga mengantisipasi tadi saya katakan itu kemungkinan resesi global yang kan pasti akan berdampak terhadap Indonesia. Jangan nanti kemudian kita tiba-tiba menghadapi suatu demonstrasi yang lebih marah, orang lebih marah karena mungkin kehidupan sehari-hari mereka makin sulit ya. Jadi memang satu evaluasi yang lebih menyeluruh itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa selamat sampai ke depan, meskipun kita pasti tidak ada di dunia ini negara yang ini tenang-tenang aja. Eropa semua mengalami krisis. Jerman yang tadinya tapi mungkin oke-oke, bisa lebih dapat diantisipasi. dapat mereka antisipasi. Yang sampai terulang lagi hal yang jadi seperti seakan-akan kita kayak gelagapan ya ketika Gelagapan, terjadi dan sesuatu. korban Baik. akan lebih besar jatuh. Benar sekali. Mas Andi, menurut Anda apakah nanti bakal ketahuan siapa di balik peristiwa yang terjadi sehingga memakan korban? Karena sejauh ini baru sebatas pelaku rusuh di lapangan dan provokator yang ditangkap. Tampaknya akan kita Yang ngajak demo ya Mas? yang akan kita dapatkan pengungkapan di level taktikal ya. Tapi kalau tadi dugaan-dugaan dalang misalnya, ya hipotesa-hipotesa yang selama ini diungkapkan ada aktor asing. Ya, katakanlah ada aktor keuangan internasional yang nggak suka bahwa Indonesia sukses dengan QRIS, ganggu. Ada aktor internasional yang nggak suka bahwa Presiden Prabowo mendekat ke Xi Jinping dan Putin, ganggu misalnya. Atau ada aktor nasional yang gelisah karena Pak Prabowo keras terhadap tambang ilegal. Banyak dugaan yang sepertinya make sense, tapi menurut Anda ini ulah yang dalam negeri atau luar? Yang paling saya takutkan itu kalau dugaan-dugaan itu salah semua. Lalu yang kita hadapi ini adalah sebetulnya kejadian beruntun yang aksidental, lalu tiba-tiba ada sekelompok kecil orang mampu memanfaatkan situasi, eskalasinya terjadi. Yang paling saya khawatirkan dari semua kejadian beruntun ini adalah kalau itu ada orang yang kemudian memanfaatkan eskalasi yang terjadi, orang atau kelompok ini sangat jago mengkombinasikan kinetik yang ada di lapangan dengan digital, sangat-sangat jago. Ya, ini orang jago AI lah kira-kira. Ya, bahkan bisa. Kalau ngomong-ngomong soal AI, harusnya cybercrime kita, kemudian tenaga di IT kita harusnya bisa lebih lincah nggak sih? Enggak, lawan itu belum? pasti tidak. Nggak Ya bayangkan saja lah, ada BSSN ya. Anggarannya tahun ini mestinya sudah ada di angka 6 triliun. Anggarannya tahun ini 700 miliar. Jauh dari rencana kebutuhan dengan apa yang disediakan oleh pemerintah, jauh. Ya karena kita belum pernah menghadapi darurat AI di Indonesia. Biasanya Indonesia itu daruratnya kejadian dulu, meledak dulu, baru ya ini penting masuk. Polisi tidak membentuk Den 88, BNPT sebelum bom Bali. Tapi jawabannya suka nggak ada duit Mas. Apa? Nggak ada duit gitu. Waktu mau bentuk Den 88 juga nggak ada duit, tapi begitu bom Bali meletus duitnya ngalir. Jadi juga. menurut Anda memang bakal susah untuk mengetahui siapa sebenarnya aktor di balik kerusuhan yang terjadi? Iya. Ya, di level taktikal bisa, tapi level operasional, level strategis saya pikir akan tetap kabur dan kita akan bertanya-tanya lagi, nanti menduga duduk lagi begini, di rusuh amok berikutnya, Oke, baik. Dan saudara, demo sudah digelar, tuntutan sudah disampaikan, korban sudah berjatuhan, lalu apa yang mau dilakukan pemerintah untuk mengobati luka ini? Jangan kemana-mana, dua arah, masih akan segera kembali.